Ini dia hari yang kita tunggu-tunggu dan termasuk jawabannya. Apakah emas akan melanjutkan kenaikan mendekati level 2400 kembali atau justru rejection dan kembali dibanting turun sampai di bawah 2300. Oke, untuk Anda yang menyimak tentunya skenario yang sudah pernah kami sampaikan sebelumnya jauh-jauh hari, tentunya inilah poin utamanya. CPI, kita akan lihat koreksi atau justru turun atau bahkan kembali mengalami rally. Tapi lebih dulu, seperti biasa kita akan cek apa yang akan terjadi pada US dollar dan juga US Treasury yield setelah tadi malam. Ya, inilah grafik tadi malam. Kurang lebih pergerakan ternyata berakhir dengan penurunan. US Treasury yield turun, lalu kemudian rejection yang sangat jelas, dan kemudian lagi-lagi saya ingatkan kita masih tetap dalam tahapan wait and see. Karena kalaupun dia turun, ternyata dia tetap bergerak dalam zona rectangle yang kemungkinan dia adalah sideways, dan itu yang terjadi. Up, lalu kemudian down, tapi kemudian dia tertahan di zona support dan saat ini berada di titik perbatasan yang juga sangat menentukan. Artinya lagi-lagi saya harus gambarkan petanya seperti demikian. Mungkin saja turun atau mungkin saja mengalami kenaikan. So, equal, ada kesempatan yang sama dan itu semua akan ditentukan dari data CPI nanti malam. Nah, bagaimana kira-kira? Kalau misalkan kita lihat dari sini, lagi-lagi saya ingatkan kembali, kalau misalkan berdasarkan tren ataupun pergerakan yang sebelumnya terjadi, maka dalam waktu dekat seharusnya yang kita lihat adalah penurunan. Karena memang dia confirm dalam pola penurunan, kemudian sideways itu adalah konsolidasinya, sehingga kemungkinan terjadi berikutnya adalah penurunan. Lanjutan dari apa yang sempat diinisiasi ataupun sempat terjadi di awalnya. Jadi turun, konsolidasi, turun. Nah, tapi hal ini bisa berubah kalau ternyata katakanlah data CPI secara mengejutkan naik di atas 3,8% untuk core CPI-nya atau bahkan untuk CPI utama berada di atas 3,5%. Oke, dengan demikian potensi ini akan berbalik dengan potensi yang sempat terjadi di awal bagian ini. Naik, kemudian ini konsolidasinya dan sampai akhirnya dia tertahan lebih dulu sampai akhirnya dilanjutkan kenaikan. Oke, dengan demikian posisinya masih tetap potensi, berarti saya tidak bisa menyimpulkan bahwa ini strong buy ataupun strong sell untuk sementara waktu. Tapi kalau kita lihat dari grafik H4-nya, potensinya jelas di sini sedang turun dan itu adalah dari teritori triangle yang sempat kita bikin kemarin. Ingat yang kemarin saya ulas, posisinya adalah 1, 2, 3 dan kemudian dia rejection dan itulah yang terjadi. Walaupun sempat muncul dengan tail seperti itu, fake breakout atau false breakout, kemudian bagian bawah sendiri 1, 2, 3 dan akhirnya break di kesempatan yang keempat. Nah, ini dia teman-teman. Posisinya jelas dari sini downtrend, kemudian konsolidasi, kemudian akhirnya dia jebol dan lanjutkan penurunan sehingga kemungkinan proyeksi berikutnya adalah level support 4,32%. Oke, tapi ini bisa berubah kalau tiba-tiba ternyata nanti malam datanya relatif lebih bagus, lebih kuat dan bahkan sangat menunjukkan kuat. Sehingga akhirnya di sini akan sangat wanti-wanti sekali karena kemungkinan potensi di sini tertahan kemudian dia rebound. Atau mungkin sampai beberapa jam ke depan dia turun dulu kemudian rebound, itu juga bisa. Nah, tapi kalau misalkan lihat dari pergerakan yang sementara waktu, saya sih lebih confirm kalau ini akan menjadi double bottom. Itu pun dengan catatan kalau wait and see-nya masih tetap berjalan sampai nanti malam. Satu sisi untuk US dollarnya, posisinya juga sama dan kita tarik ini juga tetap dalam jalur triangle yang ternyata dia lebih confirm turun atau yang sebelumnya sempat kita gambarkan yaitu terkait dengan rising wedge yang ternyata turun kemudian sempat rebound, tertahan lagi, turun lagi, rebound lagi, tertahan lagi dan akhirnya lebih rendah. Nah, sekarang ini kita berada di zona yang bisa dikatakan relatif menentukan apakah dia akan lanjut ke penurunan apa tidak, karena ini adalah kalau memang dijadikan double bottom bisa saja ya, jadi potensinya kecenderungan akan mengalami kenaikan seperti demikian. Tapi kalau misalkan kita tetap mengacu kepada apa yang terjadi atau yang ditunggu-tunggu market sampai nanti malam, yaitu terkait dengan data CPI, maka saya bisa saja tarik garis trendline seperti ini. Nah, ini kemudian saya pakai garis lurus. Nah, dari resisten yang paling tinggi mendekat ini ataupun extend ke bagian yang false breakout tadi malam. Nah, kurang lebih akan seperti demikian. Sehingga kalau kita asumsikan misalkan CPI-nya berjalan lebih rendah daripada ekspektasi, maka bisa saja kenaikan ini sementara, kemudian dia akan kembali ditekan turun. Artinya, sangat potensial kita membentuk yang namanya downtrend ataupun descending triangle. Oke, berarti posisinya juga cukup seru ya, dan
Balik lagi ke dalam grafik daily, karena posisi dari US dollarnya sendiri saat ini sedang berada di teritori 61,8% dari Fibonacci yang saya tarik di 103.88 sampai 106.53. Oke, berarti masih 50-50 juga, dan ini sangat menentukan karena banyak sekali beberapa kasus yang selalu terjadi pembalikan ataupun bahkan dia rebound saat terjadi atau berada di 61,8. Nah, sekarang kalau kita lihat dari grafik pound sterling terlebih dulu, mohon maaf kelihatannya posisi dari head and shoulder yang kemarin kita sempat bisa bilang terdeteksi ternyata gagal. Untuk saat ini saya memegang potensinya dari headnya bagian ini ya, 1.2980, dan jelas dia sudah berada di atasnya, sehingga saya anggap false untuk head and shoulder. Tidak ada head and shoulder, Anda sebaiknya mulai mengubah strategi menjadi buy untuk sementara ini, tapi lagi-lagi memang penentunya adalah data CPI Amerika. Oke, secara teknis, kalaupun misalkan kita asumsikan tidak ada head and shoulder, maka yang saya harapkan berikutnya, saya menggunakan trendline support di sini. Saya tarik dari 2 titik yang terdekat, kemudian extensionnya seperti demikian, sehingga kalau kita perhatikan dari pola pergerakannya, kecenderungannya adalah arah ke atas. Jadi higher low, higher high, sehingga kemungkinan kalaupun terjadi penurunan, saya harapkan penurunan tersebut terhenti atau tertahan di 1.2560. Kemudian nantinya dia akan lanjutkan kenaikan tersebut, dan mirip dengan anak tangga ya, higher high, higher low, sehingga lanjutkan kenaikan sampai ke teritori yang terdekat 1.2640-an atau 50-an. Kemudian yang terjauhnya adalah mungkin 1.2694 atau bahkan 1.27. Ini yang paling penting teman-teman. Kalau misalkan kita melakukan buy, pastikan stop loss-nya kita pasang di bawah garis trendline tersebut, karena ini indikasinya 50-50 juga, karena tidak ada data ekonomi dari Inggris, mau tidak mau dia akan menggantungkan terhadap data CPI-nya Amerika. Kalau ternyata CPI-nya lebih kuat, maka ini akan sangat rentan mengalami penurunan. Bahkan bisa saja, biarkan dia naik dulu, tapi tiba-tiba ternyata di malam hari, begitu data CPI-nya mengejutkan sangat kuat, bisa saja terjadi rejection di zona ini. Nah, ini yang jadi harus kewaspadaan ekstra hati-hati. Tapi untuk sementara ini, asumsi saya adalah masih dalam jalur uptrend, dengan asumsi bahwa CPI Amerika relatif lebih rendah, sehingga dolar akan melemah, dan kemudian buy back atau buy on dip di kisaran 1.2640, 1.2660, sangat logis, sangat reasonable untuk pound sterling. Dan stop loss tentunya dipasang di bawah 1.2560, berarti saya harap pasang saja di 1.2500. Nah, satu sisi, untuk crude oil-nya sendiri kembali ke dalam fase penurunan. Kelihatannya dia enggan untuk mengalami kenaikan sampai mendekati teritori resisten trendline ini, teman-teman. Tapi oke, kalau saya tarik garis trendline seperti ini, kemudian trendline bawahnya seperti ini, berarti kita fix dalam kondisi triangle. Triangle-nya simetris, dan kita coba hitung, kalau misalkan kita perhatikan masih 1, 2, dari atasnya sudah 3, ya, bawahnya baru 3, ya berarti ini equal, betul-betul imbang, artinya apapun bisa terjadi, baik itu penembusan level support atau penembusan level resisten. Jadi hati-hati, kita mungkin dalam fase tengah atau dalam fase yang tahap yang menentukan. Bagaimana dengan dampak dari data inflasi? Kalau inflasi tinggi, ternyata dolarnya relatif lebih tinggi, maka sebetulnya crude oil kecenderungannya turun karena diasumsikan terlalu mahal untuk membeli oil karena dengan kurs dolar yang lebih tinggi. Sebaliknya, kalau misalkan ternyata katakanlah datanya relatif lebih rendah, maka ada peluang untuk mulai kenaikan. Satu sisi saya perkecil seperti ini, teman-teman. Anda bisa perhatikan level support historical ada di teritori 76, 75, dan kemudian saya kembalikan dengan grafik yang tadi. Ya, kalau misalkan kita asumsikan ini triangle, nah kemudian coba perhatikan posisinya adalah dari awal dia bergerak. Oke, turun, kemudian recover, turun kembali, sehingga ini adalah konsolidasinya, sehingga yang paling mutlak ataupun yang paling bisa dibilang kecenderungan untuk bisa terjadi adalah relatif lebih turun atau lebih rendah. Nah, 75 mungkin akan menjadi tujuan akhir, atau mungkin juga akan menjadi jembatan sebelum ke level 71 ataupun 70. Kenapa? Historical price menunjukkan hal seperti demikian. Satu sisi, ini mengingatkan kembali kepada posisi dari head and shoulder yang kita memang sangat nantikan, karena memang sudah confirm dari beberapa hari sebelumnya atau minggu lalu bahkan, dan ini sedang terjebak dalam fase sideways ya. Jadi kalau misalkan lihat seperti ini, sebetulnya penurunannya sangat jelas. Kondisinya adalah turun dari head and shoulder, kemudian ini adalah recover ataupun konsolidasi, sehingga akhirnya dia akan melanjutkan penurunan, dan target utama dari yang namanya head and shoulder itu
itu adalah di area 74. So, saya masih tetap pertahankan skenario sell untuk crude oil. Dan terakhir dari gold, yang ternyata tanpa diduga-duga kemarin terhenti di level 2334. Lagi-lagi posisinya juga sama. Inilah kondisi low sebelum terjadinya pantulan kenaikan yang sangat tinggi atau bahkan sebelum data PPI. Kemudian itu adalah juga areal yang sempat kita bahas saat bikin video kemarin. Kemudian dia naik bertahap dan saat rilis data ternyata dia kembali turun, dan inilah waktu saat terjadinya data PPI yang relatif lebih tinggi. Anda bisa lihat di sini, turun sekejap, retest areal support, arealnya sama, 2334, tidak berhasil tembus 61,8%. Kemudian apa yang terjadi? Yes, yang terjadi adalah lanjut naik sampai detik ini, dia masih tetap mulai kenaikan. Nah, tapi di sini teman-teman hati-hati, posisinya kita belum aman, kita belum nyaman, walaupun ya kita bisa follow buy karena dia sudah berada di atas 2361. Tapi saya butuh minimal satu candle saja teman-teman untuk memastikan apakah dia confirm naik atau hanya false breakout. Itu artinya next candle setelah ini, mungkin di next candle di jam 3 sore, itu harus ada di atas dan stay di atas. Kalau misalkan itu confirm, berarti kita akan semakin dekat dengan 2378 sebelum rilis data CPI nanti malam. Tapi kalau misalkan ini false breakout, maka saran saya, wait and see terlebih dulu, jauh lebih aman, karena kemungkinan dia akan terjadi koreksi turun, dan saya harap penurunan tersebut tertahan di area 38,2%. Itu kebetulan dari trendline yang saya tarik di areal ini, ya 2 titik ini ternyata bergabung juga dengan historical price di area 2350. Artinya apa? Kalau ternyata false breakout yang tadi saya sebutkan, maka ada harapan untuk terjadi koreksi, dan 2350, 2348 saya rasa itu adalah areal buy yang cukup ideal, dan stop loss-nya di bawah 2344. Lalu kemudian dia naik, dan inilah yang diharapkan skenario idealnya. Nah, hal yang paling utama, kalau kita perhatikan dari areal harga yang memang mulai kenaikan sampai saat ini, tapi di areal RSI juga kecenderungan naik, tapi agak sedikit datar ya. Jadi saya pikir di sini ada peluang untuk terjadinya atau terciptanya divergence bearish, walaupun agak samar. Nah, tapi di grafik keempatnya, lagi-lagi, ini kemungkinan potensinya kita berada di zona orange yang berada di kisaran 2350, 2360, jadi kita tetap dalam fase penantian. Kondisinya tetap 2378 akan menjadi indikasi untuk kenaikan lebih lanjut, tapi kalau turun di bawah 2333, itulah saatnya kita switch strategi menjadi sell dengan peluang terdekat 2323 atau 2306 paling jauh. Nah, kemudian kalau lihat dari daily-nya, yes, of course, ini adalah yang kemarin kita sampaikan. Kalau kita perhatikan candle bullish di tanggal 9, 50% adalah 2327, jelas kemarin hanya sentuh 2334, itu berarti tidak sentuh 50% dan akhirnya naik kembali. Saya berharap kenaikan ini bisa muncul di atas 2380-an ya, kalau tidak salah, 2378. Inilah high yang tercipta di area 10 Mei yang lalu. Jadi kalau itu tembus, berarti kita kembali ke dalam tahapan bullish yang memang sempat terhenti atau jeda. Jadi ini naiknya, kemudian ini adalah jedanya, maka kemudian dia akan lanjutkan kenaikan tersebut.